Salam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Situmorang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesuksesan dan kebahagiaan bergantung pada prinsip dan hukum alam, serta bagaimana menerapkannya. Hukum alam terkandung di dalamnya. Hukum alam juga berlaku kalau kamu menjadi penggembala domba ataupun pemrogram komputer. Hukum benih. Pelajaran tentang benih adalah kamu menuai panen sebagai hasil dari bekerja. Kamu menggali tanah dan menirami benih. Itu adalah merupakan upaya. Kamu menunggu, itu adalah merupakan kesabaran. Kemudian memetik hasilnya. Jadi upaya ditambah dengan kesabaran itu adalah hasil. Prinsip demikian seringkali diabaikan orang. Mereka mengatakan, kalau saya menanam buncis hari ini, apa yang saya dapatkan besok? Jawabannya adalah benih buncis basah. Hukum benih sebetulnya mengatakan kamu menanam hari ini dan memanen nanti. Tanamlah buncis sekarang, maka hasilnya dipetik 4 bulan kemudian. Kalau setiap orang menumbuhkan makanan sendiri, konsep ini mungkin lebih mudah dipahami. Namun masa sekarang masa makanan yang instan. Prit berucap, seandainya saja sekarang punya pekerjaan layak, saya akan bekerja keras. Sayangnya pekerjaan saya cuma pencuci piring. Jadi persetan kerja keras. Itu keliru. Pret, kalau kamu menjadi pencuci piring terbaik di kota, kamu akan dikenal atau bisa dipromosikan naik jabatan. Atau bahkan suatu saat nanti akan meraih cita-citamu. Berupaya dulu. Menanam kemudian. Itu prinsipnya. Kamu tidak bisa membalikkan proses. Mary berkata, promosikan saya dong, agar saya tidak tidur lagi waktu bekerja. Nah, Frank juga mengusulkan naikkan gaji saya, biar saya nggak bosan. Jen berujar, seandainya saja perkawinan saya baik, tentunya saya akan bersikap baik pada suami. Kartu kredit dan katalog-katalog mail order mendorong gairah belajarmu kini. Sehingga bunga tidak dibayar sampai Februari, lalu kamu bangkrut di bulan Maret. Nah, prinsip ini juga sama. Memperoleh gaji sekarang, bekerjanya nanti lebih baik daripada bekerja sekarang, membayar nanti. Pelajaran lain bisa ditemukan di kebun. Kalau selusin benih buncis ditanam, kita tidak akan mendapatkan selusin tanaman buncis. Fred menanam benih. Beberapa mati. Yang lainnya hilang. Belalang juga turut memakannya. Burung makan 3-4. Yang tersisa hanya 2 tanaman buncis kecil sehingga Fred mengumpat, tidak adil. Ya, itulah kehidupan. Untuk menemukan beberapa teman baik saja, kamu memulainya dengan masa perkenalan yang panjang. Untuk memperoleh karyawan ideal, ada 15 calon yang kamu wawancarai. Untuk mendapatkan beberapa pelanggan,
kamu berjuang dulu dengan status pembeli. Untuk mendapatkan spaghetti marinara yang terlezat, kamu bersantap di banyak rumah makan. Banyak ide, karyawan, dan bahkan teman akan menghilang. Ini bukan sesuatu yang kamu perjuangkan, melainkan harus dipahami. Sesuatu yang harus dipersiapkan. Nah, sebab dan akibat. Jika hidup kita tidak berkembang, kamu perlu memperhatikan apa yang harus kamu lakukan. Mungkin tidak pernah mendengar seseorang berujar, saya bangun di waktu fajar menyingsing, kemudian berolahraga, belajar, menjaga hubungan, berusaha sekuat tenaga dalam pekerjaan. Tapi tak satu pun ada hasil yang baik dalam hidup saya. Kehidupan merupakan sistem energi. Kalau hasil baik tidak tercapai, itu kesalahanmu sendiri. Kalau kamu mengetahui bahwa masukan apapun membentuk situasimu, kamu tidak lagi menjadi korban. Kita mungkin memperhatikan hidup orang lain lalu berkata, ada apa dengan hukum sebab akibat? Ralph berhasil mendapatkan promosi, lalu kita bertanya, kok bisa ya dia dipromosikan? Tetangga sebelah merayakan 40 tahun perkawinan, kita berujar, mengapa mereka bisa begitu beruntung? Membingungkan mungkin. Namun hukum sebab akibat memang selalu berlaku pada siapapun. Kita peroleh apa yang kita kerjakan dalam hidup. Bruce menenangkan hati para kekasihnya dengan berlian dan parfum. Waktu hubungan mereka putus, Bruce menuduh wanita-wanita itu hanya memperalatnya demi uang. Jika kamu memancing dengan berlian sebagai umpannya, kamu akan berhasil memperoleh ikan yang seperti berlian. Apakah tidak berlebihan? Nah, Wendy mengalami problem pribadi. Dia marah karena para pria hanya menginginkan tubuhnya. Sedangkan para pria yang dia katakan sebetulnya tak pernah dekat dengannya. Sungguh-sungguh misterius, bukan? Kalau kita jujur kepada diri sendiri, kita dapat mendaftar hampir semua yang pernah menimpa kita. Dan melihat bagaimana kita membantu menciptakannya. Jangan khawatirkan keberpihakan hukum alam pada tetangga. Amati terus hukum sebab akibat dalam hidupmu, dalam berhubungan dengan masyarakat sekitar, kesuksesan dan kekecewaan. Pikiran kamu akan lebih tenang. Nah, kalau kamu makin andal, permainan akan lebih besar. Apabila kita berhasil dalam permainan kecil, kita akan terdorong bermain dalam permainan yang lebih besar. Ketika kita mulai bersekolah, kita masuk di kelas 1, selanjutnya naik ke kelas 2, 3, dan seterusnya. Nah, sistem demikian efektif dan prinsipnya adalah kalau kamu makin andal, permainan akan lebih besar. Agaknya orang-orang sering mengabaikan konsep ini. Frank berusaha melunasi mobilnya. Dalam 20 tahun bekerja, dia telah menabung sebanyak 80 sen. Dia berkata, kalau saya punya $1 juta, saya tahu bagaimana menabung. Itu keliru. Misi sekarang kamu, Frank, adalah menabung $10. $100 menjadi $1.000 hingga jutaan dolar.
Sandy seorang penyanyi. Dia sebuah bar lokal dan ingin menjadi bintang. Dia berujar, seandainya jumlah penonton saya 1.000, saya akan tampil sebaik-baiknya. Tapi saya tidak akan menyia-nyiakan bakat walaupun hanya 6 orang yang menonton pertunjukan. Ketika Candi mengetahui cara tampil di hadapan 6 penonton, pertunjukannya kemudian ditonton oleh 12 orang. Lalu 100 hingga suatu hari mencapai 1.000 penonton. Jim membangun sebuah perusahaan asuransi kecil. Dia hanya memiliki 1 karyawan. Karyawan itu pun hampir dipecatnya. Jim mengatakan, kalau saja saya punya selusin staf hebat. Tidak, Jim. 12 staf tidak akan menghasilkan apa-apa sebelum kamu berhasil dengan 2 karyawan. Hidup maju secara bertahap. Pertanyaannya selalu, apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki? Sementara jawabannya selalu tidak banyak. Lebih baik tak punya apa-apa daripada punya apa-apa tetapi tidak bisa apa-apa. Nah, sebagai intinya adalah alam semesta memberikan ganjaran atas upaya, bukan atas alasan. Nah, satu hal diikuti yang lainnya. Ketika dunia sepertinya membosankan, biasanya saya mengamati orang-orang yang hidup senang. Saya heran, bagaimana hidup mereka bisa enak. Saya menemukan bahwa mereka telah memulai. Awal sepele pun memancing sesuatu yang lain. Begitu seterusnya. Kadangkala kita melakukan kekeliruan karena selalu selektif. Menolak tawaran kerja dengan alasan itu bukan pekerjaan yang saya inginkan. Kalau segalanya kamu peroleh dalam sekejap, raihlah, kuasailah, dan amati apa yang kamu peroleh. Yang mengiring kita pada sesuatu yang lain. Jika kamu tidak mendapat apa-apa, mulailah dengan yang kecil-kecil dulu, baru terjun. Pengusaha John M. Cormack mengisahkan cerita tentang temannya, Nick, yang mendapatkan pekerjaan pertamanya di Amerika. Nick seorang imigran. Dia tidak punya uang, tak bisa berbahasa Inggris, dan bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran Italia. Sebelum diwawancarai oleh calon bosnya, Nick masuk ke kamar mandi restoran itu lalu membersihkannya. Pengusaha John M. Cormack mengesahkan cerita tentang temannya Nick yang mendapatkan pekerjaan pertamanya di Amerika. Nick seorang imigran. Dia tidak punya uang, tak bisa berbahasa Inggris, dan bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran Italia. Sebelum diwawancarai oleh calon bosnya, Nick masuk ke kamar mandi restoran itu lalu membersihkannya. Dia bahkan menggunakan sikat gigi untuk membersihkan ubin hingga bersih sempurna. Saat Nick diwawancarai, calon bosnya tertegun. Kenapa toilet ini begitu bersih? Nick menjawab segera, saya yang membersihkannya. Dan ini tanda saya serius ingin bekerja sebagai pencuci piring di sini. Nick langsung diterima bekerja. Nah, beberapa waktu kemudian pembuat salad berhenti bekerja. Nick pun diangkat menjadi koki. Saya pasti memikirkan Nick dan sikat giginya ketika orang-orang berkata, ada lubungan pekerjaan di sana. Nah, sebagai intinya bagi kita, mulailah dimanapun kamu berada, lakukan sebaik mungkin segala yang ada di hadapan.
sehingga kesempatan akan datang menjemputmu. Ini disebut sebagai pengembangan reputasi. Satu hal akan diikuti hal yang lain. Nah, prinsip katak. Kerap kali terdengar kisah seekor katak dan seember air yang mengilustrasikan hukum kemunduran. Jika kamu menangkap seekor katak yang cerdas, kemudian memasukkannya ke dalam ember berisi air mendidih, bagaimana reaksi katak itu? Melompat secepatnya. Katak memutuskan, enggak lucu, saya pergi ah. Tangkaplah katak itu, kemudian masukkan ke dalam panci berisi air dingin. Letakkan panci di atas kompor gas, lalu panaskan panci. Nah, apa yang terjadi? Katak semula memang tenang-tenang saja, tetapi beberapa menit kemudian dia merasakan perubahan suhu. Wah, jadi hangat ya. Dalam sekejap, katak terrebus matang. Nah, apa moral cerita tersebut? Kehidupan berlangsung secara bertahap. Seperti katak, kita bisa menjadi bodoh. Dan tiba-tiba saja segalanya terlambat. Kita perlu waspada terhadap setiap peristiwa. Kalau kamu bangun tidur dengan berat badan bertambah 20 kg, apakah kamu jadi cemas? Tentu, kamu segera menghubungi rumah sakit. Tolong, perut saya jadi seperti balon. Namun kalau apapun berlangsung secara bertahap, berat badan bertambah sekilo bulan ini, misalnya kemudian sekilo lagi bulan depan, kita cenderung membiarkannya. Kalau kamu membuang-buang uang $10 sehari, tentu saja tidak baik. Akan bangkrut jika terus-menerus begitu. Bagi orang yang akan bangkrut, yang bertambah terus berat badannya, atau yang baru bercerai, apa yang dia alami bukanlah bencana besar, melainkan biasa saja. Namun suatu hari mereka menyesalkan. Apa yang menimpa saya? Hidup merupakan akumulasi. Satu hal menambung hal lainnya seperti tetes-tetes air yang dapat menghancurkan batu karang. Prinsip katak menarankan kita untuk mengamati tren. Setiap hari kita bertanya pada diri sendiri, saya mau apa lagi? Lebih sehatkah? Lebih gembirakah? Lebih makmurkah saya daripada tahun lalu? Kalau tidak, kita perlu mengubah apa yang kita kerjakan. Inilah hal yang menakutkan. Nah, Anda sedang mencapainya atau akan jatuh. Nah, berdisiplinlah atas segala hal yang tidak kamu sukai, sehingga dapat mengisi hidup dengan pekerjaan yang kamu sukai. Nah, kebanyakan orang tidak suka berdisiplin. Dalam hal popularitas, kata itu mungkin menempati posisi di antara dokter dan diare. Namun, disiplin diri membuat apapun berbeda. Hidup merupakan pertukaran antara kesenangan instan dan ganjaran jangka panjang. Disiplin diri terhadap hal sekecil apapun, misalnya belajar, dapat mewujudkan sesuatu yang hebat. Misalnya kualifikasi yang baik. Disiplin diri terhadap hal yang sepele, misalnya berolahraga 3 putaran, akan mewujudkan hasil yang mengagumkan, yakni hidup sehat. Disiplin diri terhadap hal-hal yang sederhana, misalnya menabung Rp5.000 sehari
ketimbang membuang-buang uang mewujudkan hasil baik, yakni rumah pribadi. Kunci disiplin diri bukan kemauan keras, melainkan mengetahui mengapa kamu menginginkan sesuatu. Kalau tahu benar mengapa kamu ingin keluar dari lilitan hutang, menabung akan lebih mudah. Kalau mengerti kenapa ingin memperbaiki kualifikasi, belajar akan lebih mudah. Sesuatu yang lainnya tentang disiplin, kalau kamu berdisiplin, kamu tidak perlu mendapatkan disiplin dari luar. Hasilnya sanggup menjalani hidup dan orang-orang pun tidak perlu memberitahu apa yang harus kamu lakukan. Apabila tidak berdisiplin, kamu akan dapatkan disiplin dari luar. Orang-orang yang sudah berdisiplin seringkali bingung dalam bekerja. Mereka yang tidak berdisiplin sama sekali tidak bisa apa-apa. Hukum perkembangan yang pertama adalah keteraturan. Sesuatu yang tumbuh memerlukan sistem ini. Amatilah bunga. Atau irislah jeruk oranye. Periksalah kesistematisan pohon atau sarang lebah. Ada disiplin. Alam mengatur apa saja yang esensial dan membuang yang tak berguna. Ini disebut dengan organisasi. Kalau ingin bisnis berkembang, metode diperlukan. Kalau ingin hidup kamu bersemi, keteraturan yang diperlukan. Fritz berkata, kantor saya berantakan, tetapi terorganisir. Saya sangat efisien. Oh betul. Saya hanya membayangkan Fritz sedang menuju ke ruang operasi untuk operasi otak. Lalu melihat tim medis berdiri di keliling tumpukan jarum, perban, dan botol. Ahli beda menenangkan, santai lepret. Di sini kacau tapi terkontrol sepenuhnya. Dimanapun ada kompetensi, maka ada organisasi. Pemadam kebakaran selalu mengetahui di mana helm tersimpan. Sedangkan sopir mobil ambulans selalu menyimpan kunci mobilnya di satu tempat. Nah, tak ada yang berkembang dari kekacauan. Jadi aturlah lemari file kamu. Benahi garasi. Kamu juga akan memperhatikan hal lainnya. Kalau ini begini, yang lainnya juga begini. Lingkungan mencerminkan pemikiranmu. Biasanya kalau rumahmu kacau, hidupmu juga begitu. Nah, upaya tidak pernah sia-sia. Ambillah sekotak es bertemperatur 50 derajat Celcius di bawah 0. Kemudian panaskan. Selama beberapa saat tak terjadi apa-apa. Energi bertambah banyak walau tidak tampak. Tiba-tiba pada suhu 0 derajat es mencair. Air, ya menjadi air. Panaskan terus, lagi-lagi energi bertambah banyak. Pada suhu sekitar 100 derajat Celcius terjadi gelembung dan uap. Air mendidih. Prinsipnya, energi dapat berpindah ke suatu benda. Contohnya es, proyek, karir, dan lain-lain. Meskipun sepertinya tidak ada yang terjadi. Kenyataannya energi kamu selalu menghasilkan perubahan. Walaupun perubahan itu tak tampak. Nah, lanjutkan memindahkan energi, maka kamu meyakini transformasi. Ingatlah prinsip ini. Jangan panik dan putus asa. Saya membandingkan hidup saya seperti permainan pribadi.
seperti permainan pinball. Setiap kali berupaya seperti merapikan meja, menulis buku, membantu teman, berlatih melukis, membayar rekening, mencoba dan gagal. Saya selalu mencetak angka. Saya pikirkan semua upaya saya seperti menambah angka-angka saja. Tidak pernah tahu berapa angka yang saya butuhkan untuk keuntungan berikutnya. Ini membantu saya dalam menikmati pekerjaan ketimbang menuntut hasil yang cepat. Seringkali pula biasanya ketika saya berharap kesempatan baru, undangan ataupun cek datang. Nah, gelombang. Hidup berlangsung dalam bentuk gelombang. Kita mengetahui gelombang suara, gelombang cahaya, gelombang otak, gelombang mikro. Dalam istilah non-ilmiah, gelombang mendemonstrasikan bahwa segalanya bertendensi mengalir berangkaian. Ini berarti krisis keluarga. Undangan, pernikahan, dan perbaikan mobil juga cenderung mengalir. Memperhatikan prinsip ini berguna. Kalau kamu hidup tanpa membayar apapun selama sebulan, kamu berucap, saya terlepas dari gelombang selanjutnya. Ketika kamu diterpa gelombang, kamu berkata, saya tahu gelombang ini hanya sementara. Nah, beradaptasilah. Kita hidup di dunia yang selalu berubah. Musim datang dan pergi. Gelombang pasang dan surut. Inflasi naik dan turun. Orang-orang dipekerjakan dan dipecat. Seandainya saja kamu berpikir kita perlu mempelajari hukum perubahan alam semesta, ketimbang demikian, kita justru memilih jadi pemarah. Di jurusan biologi, mahasiswa belajar hukum seleksi alam, beradaptasi terhadap perubahan. Kita belajar, misalnya, seandainya kita adalah kumbang hijau yang berada di tanah coklat, kita harus berganti warna kalau tidak ingin celaka. Kamu sebagai kumbang bisa saja berpendapat, tanahnya seharusnya hijau. Biasanya hijau kok. Kalau begitu celaka, tak ada lagi kumbang. Hukum seleksi alam brutal. Beradaptasilah atau punah. Akan memalukan kalau guru biologi tak pernah memerintahkan murid-muridnya, catatlah, ini pelajaran tentang hidup. Beradaptasi. Di dunia bisnis apa saja juga berubah. Bahkan para ahli dapat keliru. Pada tahun 1927, Harry Warner dari Warner Brothers Pictures mengatakan, siapa sih yang ingin mendengar para aktor berbicara? Pada tahun 1943, Thomas Waston, direktur IBM, dengan yakin berkata, saya pikir hanya ada sekitar 5 merek yang akan merajai pasaran komputer di dunia. Pada tahun 1977, Ken Oslen, presiden Digital Equipment Corporation, mengatakan, tidak ada alasan bagi siapa saja untuk tidak memiliki komputer di rumahnya kalau ingin maju. Yang benar hari ini belum tentu benar hari esok. Yang bekerja hari ini belum tentu bekerja besok. Satu-satunya milik kita yang konstan adalah perubahan. Kalau kamu meninggalkan rumah selama 3 bulan, begitu pulang anak-anak terlihat berubah. Tiba-tiba saja bayimu memanggil kamu, Bapak. Ini bukan persoalan adil atau tidak adil. Segalanya berubah. Sebagai intinya bagi kita adalah orang-orang
yang berbahagia tidak menerima perubahan begitu saja, melainkan mencoba merengkuhnya. Mereka mengatakan, mengapa saya harus menginginkan keadaan saya 5 tahun mendatang harus sama seperti 5 tahun yang lalu?